Selamat siang. Siang, Pak. Nah, terima kasih sudah mau datang ke ruang BK ini untuk demo. Jadi berdasarkan hasil konferensi kasus kemarin kan yang telah saya lakukan pada hari ini, saya sangat berterima kasih kalau Nemo mau datang ke ruang BK, mau konsultasi dan juga mau menceritakan apapun itu masalahnya. Kemudian sebagai seorang siswa ketika jadi sebuah permasalahan yang itu atau di pihak Nemo secara pribadi, secara remaja, mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan itu. Mungkin jalan keluar sendiri yang harus Nemo lakukan itu apa? Nah, tujuannya kalau kita berdiskusi saat ini mungkin satu, kita harus melakukan tindakan pencegahan supaya hal-hal itu tidak pernah terjadi lagi. Yang kedua, sebagai manusia bersikap sosial, baik itu secara tingkah laku, baik tingkah laku secara personality atau tingkah laku dari pihak Nemo sendiri ketika melakukan atau kegiatan dalam kegiatan interaksi secara media sosial itu bisa bijak. Dalam artian begini, kita sebagai manusia tidak menutup kemungkinan kita bersosial, ya kan? Nah, sosial itu kan banyak bentuk sosial. Tatap muka secara langsung, kita berteman, bergaul dengan teman, seseorang, nongkrong dan lain sebagainya, belajar dan sebagainya di baik itu di lingkungan keluarga, teman ataupun di masyarakat. Tapi juga kita bersosial di media yang saat ini sering banyak atau paling banyak adalah siswa itu kan sekarang lebih banyak bersosial di media. Bisa itu media internet, bisa itu media WA dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bersosial di lingkungan internet atau digital, ketika kita melakukan sebuah hal-hal bertingkah laku di media sosial, itu jejak digitalnya itu tidak akan pernah dihapus. Misalkan begini, contoh perbandingannya ketika Nemo melakukan interaksi sosial tatap muka, ya kan? Ketika kita berteman atau ngobrol sama teman, ketika kita melakukan sebuah kesalahan dengan teman secara langsung, kita bisa meminta maaf, mengklarifikasinya, selesai permasalahan. Tetapi ketika digital, di media digital sosial, ya kan, ketika kita melakukan kesalahan upload atau komentar apa segala macam apapun, yang menjadi permasalahan adalah ketika dilihat orang banyak. Mungkin kalau secara pribadi mungkin hanya 2-3 orang atau lingkungan sosial sekitar saja yang tahu. Tapi kalau jejak digital, seluruh dunia ini bisa tahu. Mungkin seluruh wilayah Kabupaten Ketapang, luasnya Kalimantan Barat bisa melihat apapun itu. Nah, makanya ketika nanti Nemo bisa menjelaskan apa permasalahannya, kok bisa terjadi permasalahan seperti itu, nanti kita carikan solusinya, pencegahannya di mana. Yang kedua, supaya kedepannya Nemo ini mempunyai emosional yang bagus. Dalam artian kalau tingkatan remaja tahap perkembangan di usia Nemo sekarang yang jelas, kita itu harus pandai bijak dalam memahami perkembangan kita itu sebenarnya tahapnya sampai di mana. Yang kedua, itu kemauan, keinginan, harapannya itu kedepannya seperti apa. Manusia itu saya jelaskan sedikit ya. Kalau manusia di tingkatan SMA atau SMK itu ada 11 tahap perkembangan, termasuk kepribadian, kecerdasan emosional dan lain sebagainya. Nah, di usia ini itu harus matang. Kalau tidak matang, ya kan, kedepannya mungkin terganggu di tahap perkembangannya. Jadi bimbingan kita kali ini yang saya inginkan, Nemo itu mempunyai kecerdasan emosional yang bagus, bertingkah laku sosial baik itu di lingkungan masyarakat, sosial secara pribadi atau di media sosial ataupun di internet. Kedepannya bisa mencerminkan karakter bahwa kita itu mempunyai kecerdasan emosional, kesadaran kita berwawasan, mempunyai dalam artian emosional dalam bermedia sosial itu dengan bijak, dengan baik, kemudian menggunakan teknologi itu pada tempat yang seharusnya. Sebenarnya sih yang ingin saya tanyakan yang pertama itu kronologinya permasalahan yang seperti apa sih kok bisa terjadi masalah itu?
Saya tulis pekerjaan itu karena salah saya sendiri. Bukan aksan pribadi ya. Yang saya heran ketika kamu membuat story tersebut jejak digital, kamu membuat sebuah video tersebut ketika di WA. Yang saya heran itu kan kok bisa barang itu kok direpost ulang oleh admin tertentu yang tidak bertanggung jawab. Apakah kamu berteman dengan admin tersebut atau tidak sih sebenarnya? Tidak bertemu. Nggak berteman. Adminnya pun saya masih jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan adminnya. Ya takutnya begini, kita kan ketika kita melakukan sebuah upload video ataupun kita membuat status itu kan bisa dicuri, iya kan? Ya kan bisa dicuri, kemudian bisa digunakan oleh orang tersebut untuk melakukan tindakan pemerasan. Satu, iya kan? Yang kedua disalahgunakan oleh seseorang. Misalkan kalau kita mengupload sesuatu kemudian diambil uploadan kita oleh seseorang, itu bisa digunakan bentuk kejahatan pemerasan, digital cybercrime, ataupun juga mengenai tentang pencemaran nama baik juga bisa. Sekarang saat ini mungkin hampir sekitar 60 atau 65% orang itu berinteraksi di media sosial, internet. Jarang mereka bermedia secara interaksi secara langsung. Padahal untuk hubungan yang baik di balik mungkin interaksi secara langsung itu mungkin akan lebih efektif ya. Bagus, lebih efektif karena ada komunikasi verbal, bahasa tubuh. Tapi kalau di media sosial kita tidak bisa melihat orang itu secara langsung, tatap matanya, gerak visual tubuhnya, verbalnya gimana. Kalau verbal itu juga merupakan sebagai komunikasi. Misalkan ekspresi orang marah itu bagaimana, ekspresi orang senang itu bagaimana. Itu kan berbeda-beda ekspresi setiap seorang, itu bisa dilihat dari secara emosional kita. Nah, kalau untuk mengatasi masalah itu menurut kamu gimana? Biar tidak terjadi lagi sebenarnya. Pak, saya masih penasaran dengan admin itu. Saya gimana caranya harus tuntas masalah itu dan mencari admin itu. Kemarin akun kayak gitu. Kalau kita tidak pandai bijak dalam bersosial di media, digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Satu, pencemaran nama baik, ya kan. Sedangkan kita untuk koleksi kita pribadi, misalkan ini bikin video itu untuk kesenangan pribadi dalam untuk inilah teman-teman saya, ya kan. Ini adalah memori-memori saya ketika sekolah misalkan, ya kan. Tapi ketika itu diupload di media sosial kemudian diambil oleh orang, bisa digunakan untuk ya seperti pencemaran nama baik ya sekolah, satu, ya kan. Menimbulkan permasalahan pribadi, Nemo sendiri kena kasus, ya kan. Yang kedua bisa pemerasan yang sudah dilakukan, ya kan. Sedangkan untuk terjadi hal-hal kayak itu lagi, saya coba ingin ingin melihatlah sejauh mana sih tingkat kecerdasan emosi daripada Nemo itu sendiri sambil berpikir, sehingga Nemo bisa berkembang secara baik sesuai aspek perkembangannya, mempunyai tingkat kecerdasan emosional yang baik. Saya ada sedikit aplikasi yang bisa Nemo kerjakan, ya kan, kerjakan saja aplikasi ini, diklik-klik saja, tahu kan, pakai user ini kan. Nah, dipilih aja di sini jawabannya nanti kan, ini kursofnya, dipilih, kemudian lanjut sampai soal nomor 39, ya. Saya tinggal dulu sebentar, selesaikan, nanti saya kembali lagi mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit, ya. Udah selesai Nemo? Belum, Pak. Belum? Udah tahu polanya? Berapa? Nah, di sini saya jelaskan.
Jadi berdasarkan hasilnya itu kamu mempunyai tingkat emosi dan kecerdasan emosi kamu 101 itu nggak bisa lebih. Apa yang nggak kamu pahami dari soal-soal ini? Menurut kamu sendiri? Menurut saya Pak, yang tidak memahami itu polanya. Pola. Mencari sebuah pola akar permasalahan. Ya karena kenapa harus dicari akar? Karena biar ketemu jawabannya. Ketemu jawaban. Jadi mencari sesuatu itu yang dicari itu adalah masalahnya. Masalahnya itu awalnya dari sebuah akar. Jadi akar permasalahannya di mana? Ketika ketemu akar permasalahannya, ketemu polanya, iya kan? Baru ketemu cara mencabutnya, mencabut akar permasalahannya, iya kan? Iya. Kalau kita tebang atasnya, masih tumbuh lagi masalah tersebut akarnya. Akarnya masih hidup, kecuali dicabut dengan akar. Menurut Nemo, sebuah permasalahan itu tidak lagi. Siapa? Dengan siapa membaginya? Nemo paling percaya sama sih. Dengan teman yang paling atau siapa orang? Teman yang paling dekat. Siapa kalau dia? Di mana sih? Di sekolah. Saya sih dekatnya sama Randy Pak. Di satu kelas. ATP itu. Oh, Randy ATP. Ini ada satu lagi cerita tentang kata kecil. Nah, pada suatu hari ada sekumpulan kata-kata kecil, ya kan, yang berlomba-lomba. Tujuannya adalah mencapai puncak. Nah, Menurut kamu, rasional atau irasional kata memanjat sebuah menara? Masuk akal atau tidak? Masuk akal atau enggak? masuk akal sih. Masuk akal, tapi bisa sukses atau enggak? Kira-kira. Enggak. Masuk akal seekor kata memanjat sebuah menara, tetapi tidak bakal bisa. Iya kan? Iya. Mustahil. Bisa tapi Mustahil. Nah, lihat. Semua kata kecil ingin tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Baik itu menyelesaikan permasalahan, dorongan dari lingkungan yang mengatakan itu mustahil tidak bisa dikerjakan, itu mustahil bisa diselesaikan, kamu mustahil bisa sukses. Triknya apa kira-kira menurut kamu? Selain nekat dan punya niat, Dia membuktikan kalau dia itu bisa. membuktikan dirinya bisa. Kemampuan apa yang dia punya? Sama toh. Seekor kata itu sama kemampuannya. Kenapa orang dengan kemampuan yang sama tapi yang berhasil cuma satu? Kuncinya adalah seekor peserta bertanya bagaimana cara kata yang berhasil itu mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan. Bisa semangat, bisa sampai nekat kayak gitu yang seperti yang bilang tadi. Apa jawaban? Kita akan menjadi Apa? Tuli. tuli. Tidak mendengar. Tidak mendengarkan Omongan lingkungan yang mengatakan bahwa itu mustahil. dia tidak percaya pada kemampuan. Dia sanggup, dia mampu. Ketika kamu diremehkan oleh seseorang, peduli amat omongan orang. Asalkan itu untuk mencapai tujuan, harapan, keinginan, menyelesaikan sebuah permasalahan, peduli amat omongan. Intinya adalah ada beberapa hal yang harus kita pura-pura tuli. Ada beberapa hal yang berpura-pura kamu itu harus buta. Ada beberapa hal yang harus berpura-pura kamu itu bisu. Ada pepatah yang mengatakan diam itu emas. Jadi kesimpulannya apa menurut Nemo sendiri? Tentang Masih Pak harus dihadapi dengan sabar. Pokoknya terus saya kan nggak bisa kan kalau nggak cerita tuh teman atau cerita sama tuh. Terus setelah bercerita tuh terasa gimana ya? Wow gitu. terus menurut teman kamu yang kamu kasih tahu gimana? Dia sih terlalu pokoknya teman-teman pun ada beda gitu. Kalau satu kelas Satu kelas sih menurutku kompak nggak kompak atau kalau mereka dihukum satu kelas sama adik kelas gimana itu kemarin? terima. Terima. Tidak menyalahkan judul Tidak kerja. menyudutkan saya. Kenapa?
Masalah awal itu saya. Iya ya, kenapa mereka tidak komplain dengan diri kamu sendiri? Karena mereka pun merasa bersalah. Oh ya, oke, mereka juga merasa bersalah. Saya sih kemarin pernah ada ngomong ke kayak gitu tuh. Terus? Enggak, katanya. Itu udah salah satu kelas. Oke. Tapi tetap hukuman terberat di kamu. Karena yang polanya dari mana, sisinya dari mana. Di situ menunjukkan tingkat kedewasaan. Dan ketika kamu sudah memilih, sudah selesai. Apapun hasil. Kita harus gimana? Pura-pura tidak mendengar atau tidak melihat kan? Nah, mengikuti sebuah perjalanan. Kalau kita nilai jelek, kita harus melihat dari berbagai sisi. Siapa yang menilai? Dari mana dia menilainya? Iya kan? Ya, seperti saya bilang tadi, seekor ikan tidak akan mampu untuk memanjat pohon. Dan nanti dikerjakan saja. Nanti kalau sudah selesai kasih lagi saya besok ya. Oke, terima kasih. Ya, Nemo.